Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya, keras sekali kritikan dari Fahri Hamzah terhadap tegur Anies Baswedan, jangan sok merasa udah jadi capres deh. Tetapi inilah demokrasi begitu. Pak Fahri Hamzah kan dikenal sebagai orang yang kritis begitu kan, tetapi di suatu sisi komentar-komentar netizen itu mengandung reaksi bahwa lebih baik Pak Fahri Hamzah ya ngurusi partainya sendiri begitu kan kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ya bingung seperti Pak Fahri Hamzah mau dukung apa partainya begitu kan, Partai Gelora mau dibawa kemana, mau dukung Anies Baswedan atau Ganjar atau ke Puan begitu, kira-kira seperti itulah. Ini muncul spekulasi di masyarakat ya, seperti ini komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali. Bung Fahri lebih baik urus partainya sendiri. Semua hasil survei elektabilitas partainya belum menggambarkan. Contoh, polling di Twitter, Partai Umat dengan Partai Gelora mayoritas tidak didukung partainya. Fitnah kalau Anies disebut sok dan Anies dan Nasdem ke berbagai daerah silaturahmi. Ini sangat menarik sekali begitu. Dan bahkan ini lagi kumat Irian Jayanya, karena dulu iri tak mampu cuma gede bacot doang. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Fahri Hamzah begitu kan. Seharusnya kalau ingin Partai Gelora maju ya silahkan ya bergandeng dengan siapa, atau setidaknya mendukung habis-habisan dari awal seperti PSI begitu kan. Walaupun di parlemen tidak nyampe, tetapi yang penting mengusung Pak Ganjar kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Biar politik ini menjadi tertawa begitu. Suka atau tidak suka, saat ini kita masih memerlukan figur-figur yang bisa bersuara lantang, meluruskan, merekonstruksikan persepsi tentang demokrasi, mengkoreksi kekacauan organising pemerintah, meninterupsi kemampuan oligarki seperti Bung Fahri ini, juga figur-figur lain yang mempunyai jiwa merdeka ini. Prof, beliau lagi cari panggung yang lebih besar, jadi dimaklumi saja. Buang-buang waktu, Prof, nggak usah ngurusin cangkremnya Pak Fahri Hamzah ini, banyak sekali yang menuntut mereka begitu. Dia ini sok-sokan pinter demi mengharapkan suara cebong yang belum tentu mendukung partainya. Dia lawan soal mayoritas umat Islam yang ingin perubahan ini. Saya dulu respect dan salut sama Pak Fahri Hamzah ini. Urus saja partai kau dulu, baru kau urus Pak Anies. Makin kau bersuara mengurus Anies, makin tenggelam partaimu. Kalau mau makin terpuruk, coba aja. Misalnya Bung Fahri balas ngomong gini, gimana Pak Bung Musni, urus saja, Anda ngerti saja, katanya bukan buzzer, tapi kok sensi banget saja mengkritik Pak Anies. Ini urusan politik yang jelas-jelas Bung Musni nggak paham, udah silaturahmi di kampus aja, gimana? Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan, tetapi inilah bagian dari demokrasi kita juga begitu kan. Mengkritik itu tidak menjadi masalah, ini bagian dari demokrasi kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Dan bahkan Pak Fahri Hamzah di Partai Gelora dan saat ini lolos untuk mengikuti pemilu di 2024, akankah publik atau kepercayaan masyarakat menginginkan partai baru? Ini menjadi catatan penting begitu kan. Bang Fahri sedang somasi, sedang emosi atau frustasi, atau sedang memancing reaksi, atau maaf sekedar mencari sensasi. Semoga kepediannya tidak menjadikan beliau anti perbedaan pilihan cara. Inilah Bang Fahri begitu, kritik ya tidak menjadi masalah, ini bagian dari demokrasi begitu. Dan bahkan ini Pak Fahri Hamzah kini sudah nggak netral lagi semenjak keluar dari PKS dan mendirikan partai baru. Ini benarlah Bung Fahri, Pak, kan Pak Anies baru diusung Nasdem, belum cukup buat maju. Daripada nanti udah gegap gempita nggak taunya malah Nasdem mundur, pusing kan Pak Musni ini. Insya Allah nggak pernah mundur kalau partai Nasdem begitu kan. Yang diharapkan adalah bagaimana cara kita membangun bersama-sama demokrasi kita begitu. Apapun partainya, mari kita bangun bersama-sama, bukan stigma yang kita lakukan dan mengkritik habis-habisan, ini tidak pantas jadi presiden, ini itu kan di mana letak sebagai seorang negarawan kan, seperti itu begitu. Bahkan biarlah Pak, itu hak beliau berpendapat, sama halnya Pak Anies kan ikhtiar juga. By the way, Pak Anies menurut saya sah-sah juga, ini lagi cari perhatian dianya. Inilah kritikan dari dari komentar-komentar di Twitter ya begitu. Dan bahkan ini, jangan-jangan karena Fahri Hamzah sendiri sudah nggak ada harapan kembangkan Gelora, maka dia berharap dapat posisi bila terjadi cocok ulang kabinet, atau paling tidak ikut diajak kelompok penerus rezim Jokowi. Heran aku orang kelakuan gerakan reformasi, akhirnya mereka jadi sampah semua. Yang benar dia orang lain salah.
Contohnya, Fahri Hamzah sibuk ngurusin Bapak Anies Baswedan, padahal partainya belum tentu ada yang pilih. Ini banyak spekulasi dan tamparan keras kepada Pak Fahri Hamzah. Inilah demokrasi yang harus kita hormati, begitu kan. Dan bahkan di Twitter, di beritanya seperti ini. Ini beritanya, keras Fahri Hamzah tegur Anies Baswedan, jangan sok merasa udah jadi capres deh ini. Dikutip dari Warta Ekonomi, politikus kondang Fahri Hamzah punya saran untuk Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia itu mengingatkan Anies bisa menarik diri dahulu dari gegap gempita penggerahan massa model kampanye rapat umum. Jangan sok merasa sudah jadi capres, ini ceritanya masih panjang. Tahap pencalonan baru pada September 2003, ujar Fahri Hamzah saat menjadi tamu diskusi siniar Total Politik yang ditayangkan di YouTube sebelumnya. Dan bahkan komentar-komentar netizen sebelumnya dia mengatakan begini, Fahri menganggap Anies hanya dipakai untuk mendulang massa bagi Partai Nasdem. Menurut dia, Anies sebagai intelektual semestinya mengedepankan gagasan ketimbang pengerahan massa. Artinya semuanya kan mulai dari safari politik, kemudian silaturahmi dan sebagainya. Ini kan sudah dilakukan Anies Baswedan. Partai kan hanya memberikan satu satu kelengkapan dari presidential threshold, begitu kan. Artinya kalau Partai Nasdem memberikan dukungan secara moral, memberikan secara kuantitatif atau kualitatif, maka ini menjadi satu dorongan kepada Anies Baswedan. Maka kalkulasi hari ini, politik hari ini tidak hanya dihitung berapa partai, tetapi dihitung presidential threshold, begitu kan, untuk menjunjung tinggi atau bisa persyaratan yang masuk ke punya tiket untuk maju di Pilpres 2024, begitu. Bahkan Anies AHY dianggap sosok yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan bahkan ini menarik sekali kalau kita amati, begitu kan, apa yang disampaikan Bung Fahri Hamzah. Inilah bagian dari demokrasi juga, tetapi perlu diingat Anies Baswedan itu ya diusung oleh Partai Nasdem, begitu kan. Jadi tidak heran kalau dia keliling safari politiknya kemana-mana, begitu, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah hanya orang-orang tertentu yang memainkan peran di sini, yang kemudian banyak yang iri kepada Anies Baswedan, begitu. Kira-kira kan seperti itu, begitu kan. Jadi walaupun seolah-olah cap menjadi presiden, walaupun belum menjadi presiden, tidak menjadi masalah, karena ini bagian dari ikhtiar, bagian dari tahap proses pengenalan diri apa yang dibawa oleh Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu, begitu. Ngapain kita harus berkritik keras terhadap itu, begitu. Dan bahkan ini menggeram di diri sedikit lah, jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri, tiba-tiba ke kanan. Ini kan cuma mendulang massa saja, ucap Fahri. Bahkan oleh karena itu, Fahri mengharapkan mantan Menteri Pendidikan tersebut mampu menarik politik menjadi lebih rasional. Mantan anggota Komisi 3 DPR itu beralasan gagasan lebih penting ketimbang orangnya. Ya, di satu sisi gagasan yang harus kita lakukan, begitu kan. Di satu sisi lagi bahwa Anies Baswedan ya bukan hanya yang diharapkan oleh Partai Nasdem adalah suara-suara atau menguasai parlemen, tidak, tetapi di satu sisi dia mengangkat sebagai Anies Baswedan mencalonkan diusung pertama kali dari Partai Nasdem, begitu. Bahkan ini berhenti dengan politik massa lalu mulai politik gagasan. ini sangat menarik sekali apa yang dilakukan oleh Bung Fahri ini. Tetapi di satu sisi kita ingat bahwa apa yang dilakukan selama ini ya menurut saya pribadi ya agak sedikit salah sebenarnya sih. Apa yang dilakukan oleh kritikan-kritikan Bung Fahri ini. Satu sisi dia kan wajar menjadi calon presiden, begitu, kemana-mana, begitu kan. Apakah tidak boleh, begitu kan? Kenapa kok Ganjar dan Sainya tidak dikritik walaupun ada keterikatan dengan pemerintah? Kan seperti itu logikanya, begitu. Bahkan di sini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ini. Kalem aja Pak, Anies itu teman baik Fahri Hamzah. Memang nyatanya Anies belum capres definitif lah. Wong koalisi perubahannya aja belum resmi kok. Ya tunggu saja di koalisi perubahan nanti, begitu kan. Dan bagi katanya demokrasi yang boleh berpendapat, Fahri Hamzah berpendapat lu yang kebakaran jemput. Pak Siswono dan Pak Enggar termasuk kader Nasdem aja banyak yang hengkang enggak dukung Nasdem. Padahal cuma diingatkan, enggak salah juga. Emang yakin jadi capres? Jangan-jangan last minute enggak kepake. Kasihan kan kalau Pak Anies cuma jadi dagangan parpol.
Jadi kalau menurut saya pribadi ya pasti ini dipakai begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya adalah bahwa Partai Nasdem akan mengusung Anies Baswedan. Mau ngusung siapa lagi? Sampai kapanpun Pak Surya Paloh mengatakan akan selalu mendukung Anies Baswedan dan mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Asalkan presidensial threshold udah sampai. Kalau tidak nyampe mau gimana lagi? Nah, ini kan jawaban dari Pak Surya Paloh. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.